Jadi syariat itu yang menjelaskan kejadian. Orang meninggal, hakikatnya memang udah waktunya, tetapi syariatnya masih dijelaskan. Ada orang meninggal, kenapa? Kan ditanya, sakit sakit. Nah itu syariat. Jadi syariat itu menjelaskan kalau hakikat yang menentukan adalah Allah. Makanya kalau kita berbicara dengan orang komunikasi, dia memang udah ada ilmu syariatnya, udah ada ilmu tarikatnya, ilmu hakikatnya, jadi gampang. Apalagi sudah memahami ilmu hakikat, bahwa semua yang terjadi pada diri kita sudah diizinkan oleh Allah. Dagang lancar, Allah mengizinkan. Ini lagi seret dagang, Allah izinkan. Ada hikmahnya. Ya, ini pedagang, banyak pedagang. Saya juga pedagang, banyak pedagang, petani. Semua yang bekerja macam-macam. Kadang-kadang kita pengen hidup ini untung, dapat kebaikan, ya. Karena memang doa kita juga sering, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu doa yang diridhoi Allah, doa yang memang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, saya memang dalam 3 tahun terakhir ini sering bersilaturahmi ke masjid-masjid. Memang yang saya sampaikan kajian itu 5. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah tafakur, yang ketiga adalah fikih, yang keempat adalah tasawuf, yang kelima adalah ilmu ikhlas. Ya. Jadi muhasabah ini adalah kajian tentang introspeksi diri. Ya, kita sering mengevaluasi diri kita. Evaluasi kita ini atas amal kita, ya, evaluasi kita atas pikiran kita, hati kita. Penting bermuhasabah, ya. Jadi kajian muhasabah ini sangat penting karena menyentuh inti kehidupan seorang muslim, kesadaran diri di hadapan Allah. Muhasabah bukanlah hanya merenung, tapi sarana memperbaiki hati, amal, dan arah hidup kita. Yang kedua adalah tafakur, ya. Tafakur adalah ibadah hati dan akal. Rasulullah bersabda, bertafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Hiyatul Aulia. Jadi ini memang sangatnya sangat hasan. Yang tafakur membuat ibadah bukan sekadar rutinitas, tapi kesadaran. Ia menyatukan ilmu dan iman dalam hati. Ya, kesadaran, niat. Ya. Niat itu kesadaran. Ya, kemudian ilmu fikih, penting kita pahami ilmu fikih. Ilmu fikih sangat penting dikaji oleh setiap muslim karena ia adalah ilmu yang membimbing cara hidup seorang hamba sesuai dengan syariat Allah. Tanpa fikih seorang muslim bisa salah dalam ibadah, dalam bermuamalah, bahkan dalam menjauhi apa yang diharamkan karena tidak tahu aturan Allah. Ya, halal, haram, ya, makruh, mubah, itu ada di dalam fikih. Kita tahu, wajib malah belajar ilmu fikih. Ibadah kita benar nggak, sah nggak, sholat kita, puasa kita, haji kita, berbuat baik kita, berinfak kita diterima tidak oleh Allah? Ada fikihnya. Misalkan kita berinfak mendapatkan pahala. Tapi begitu mengungkit kebaikan kita, mengungkit menyebut pahalanya hilang. Ada dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Jangan mengungkit, menyebut-nyebut kebaikan yang sudah diberikan. Kita berbuat baik dapat pahala hari ini, besok diungkit. Enggak besok, tahun besok. Kadang-kadang 5 tahun yang lalu kita ungkit, kita sebut karena lagi kesel. Kan bisa jadi. Nah, mengungkit itu menghilangkan pahala yang sudah kita berikan. Kita ngungkit karena kita merasa nggak dihargai. Pemberian kita banyak nggak dihargai, akhirnya diungkit. Sakit yang nerima, hilang pahala. Bukan kata saya, itu ada perintah dari Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, kemudian tadi ilmu fikih penting, kita belajar terus ilmu fikih dari Pak Ustadz, ada guru kita. Sahnya sholat, ya, sahnya zakat, sahnya puasa penting karena ilmu fikih itu yang menentukan amal kita, ibadah kita diterima tidaknya. Ya, kita ada ilmu yang nggak sekarang keinginan kita, ya,
Karena di sini penting bahwa kadang-kadang kita berbuat baik sesuai emosi, tapi ada aturannya. Aturannya berbuat baik bagus, tapi setelah berbuat baik yang istiqomah jangan diungkit, jangan disebut. Nah, kadang-kadang kalau lagi dikecewain ya kita ngungkit spontan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah dalam setiap kajian saya itu nama ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf adalah bagian penting dari Islam karena ia berfungsi membersihkan hati, memperbaiki akhlak, mendekatkan diri kepada Allah secara mendalam. Jika fikih mengatur lahiriah dan hukum syariat, maka tasawuf mengatur batin dan keikhlasan. Ya, tasawuf membersihkan hati dari penyakit batin, ya, penyakit seperti riya, ujub, hasad, sombong, cinta dunia sering tidak terasa namun sangat berbahaya bagi amal. Nah, ini pentingnya ilmu tasawuf. Ya, memang saya sudah lama belajar ilmu tasawuf sejak ya, SMP. Rumah kakek saya juga ada ahli hikmah, jadi banyak belajar. Ya, seperti ilmu tasawuf gini, kalau kita dijahati oleh orang lain, idealnya kita kan jahat kembali sama dia. Nah, membalas kejahatan biasanya lebih zolim. Tetapi kalau kita memaafkan dan berbuat baik kepada yang orang jahat sama kita, itu pahalanya tanggungan Allah. Ya, jadi kalau kita dikecewain orang lain, jangan balas dengan kecewa lagi, karena ngecewain dia pasti kita lebih zolim. Maafkan dia dan berbuat baik. Ya, Rasulullah seperti itu. Diludahi, dilebarin, begitu sakit dia orang yang pertama yang datang. Nah, ada perintahnya di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Ya, mungkin kita ngalamin nih kadang-kadang nih dagang gini gitu ya, kecewain, kita jangan balas. Ya Allah, ini ujian. Ini ada pahala yang berlimpah buat diri kita. Kalau kita maafkan, kita berbuat baik kembali. Ya, itulah yang namanya nyali spiritual. Kalau nyali emosi, badan gede, kita dijahatin, kita balas dengan kejahatan, dan membalas itu pasti lebih jahat lagi. Tapi kalau kita memaafkan dan berbuat baik kembali, ya itulah kekuatan spiritual kita. Ya, yang kelima adalah ikhlas hanya karena Allah. Yang terakhir, bahwa mengetahui dan memahami ikhlas karena Allah sangat penting. Karena ikhlas adalah inti dan ruh dari setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal yang terlihat besar di mata manusia bisa tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Amal tanpa ikhlas nol pahalanya, walaupun terlihat hebat. Ikhlas adalah pelindung dari riya, ujub, dan sum'ah. Jadi lawan dari ikhlas adalah riya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin kepake. Ya, ujub, sombong, sum'ah, ingin didengar, ingin dibicarakan. Ya, memang ini perlu terus diusahakan. Ya, ikhlas adalah fondasi setiap amal. Tanpa ikhlas, amal jadi hampa. Dengan ikhlas, amal sekecil apapun bisa menyelamatkan. Nah, ini perkara ilmu ikhlas memang ada beberapa ilmunya, ya. Jadi ada beberapa ilmu yang kita akan nanti akan saya sampaikan, ya, walaupun sebulan sekali, ya, kita sampaikan ilmu tasawuf, ya. Ya, jadi memang penting bahwa kita ini akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan, ya. Jadi kita itu akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan. Jadi kita akan mendapatkan pahala, kita harus berusaha. Ya, jadi derajat kita juga sama. Derajat kita akan kita peroleh dari apa yang kita perjuangkan, kita usahakan. Anak kita sukses, ya kita harus usahakan. Istri kita bahagia, ya harus kita usahakan. Dagang untung, ya kita kan semua dagang pengen untung, tapi kenyataannya bisa rugi. Ya harus kita usahakan. Ya, usaha belum berhasil, nanti ujungnya tawakal bahwa memang kita ini milik Allah, ya. Ya, teruslah kita berdoa, ya, di dalam surat Al-Ghafir ayat 60, waqala rabbukum az'uni astajib lakum, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan untuk. Terus kita berdoa kepada Allah, ya, karena memang kita kadang-kala, ya bukan kadang-kadang apa yang kita inginkan, kita usahakan nggak berhasil juga.
Ya kepada siapa lagi kita memohon hanya kepada Allah, dan itu suatu kebaikan. Makanya kita kalau berusaha ada gagalnya tuh. Kalau kita berpikir positif, berprasangka baik, ada hikmahnya. Ya kalau berhasil terus, saya jangan-jangan bisa lupa ibadah. Makanya kadang-kadang sulit. Kalau sehat terus, kadang-kadang kurang khusyuk. Ya, kasih sakit. Ya makanya antara kesulitan dan kebaikan itu ujian dan cobaan. Itulah muhasabah pagi ini, bahwa setiap perjalanan hidup kita penting kita ditemani dengan iman, keyakinan kita kepada Allah, dengan ilmu kita ada cahaya kita berjalan. Ya kadang-kadang cahaya, jangankan di malam hari, di siang hari pun kadang-kadang kita pusing. Ya matahari terang tapi pusing, kalau kurang cahaya. Jadi cahaya ilmu, kemudian amal. Tapi yang dituju kita ada sama-sama, yaitu ridho dan rahmat Allah. Jadi kita ingin bermakrifat, kenal dengan Allah, ya, dapat ridho, mahabbah, cinta kita kepada Allah. Jadi memang dalam kajian saya difokuskan arah dan tujuan kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah memberikan rahmat, ya tentu kita akan memberikan tempat yang terbaik. Surga itu makhluk ciptaan Allah, yang ditujunya udah ridho, udah rahmat, ya pasti ya. Dengan logika apapun ya, orang yang sudah ridho, sudah sayang, dikasih tempat yang baik. Hanya mudah-mudahan kita ya dalam setiap ibadah berbuat kebaikan, kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Begitu juga kesulitan, ya kita berprasangka baik. Memang prasangka baik itu membuat kita akan terus berusaha di jalan yang baik. Ya, karena memang berprasangka baik itu perintah dari Allah. Di dalam hadis kursi tadi yang saya sampaikan, bahwa aku ini tergantung prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik tentang hidupnya, dia akan seperti yang dia prasangkakan. Tapi kalau kita berprasangka buruk, dia akan seperti yang dia sangkakan. Ya, mudah-mudahan kita sesulit apapun yang kita hadapi, sekeras apapun hidup ini, tetap kita berprasangka baik, kita terus memohon kepada Allah, kita mengharapkan ridho dan rahmatnya. Karena perjalanan kita, perjalanan dari dunia menuju akhirat, perjalanan kembali kita kepada Allah. Dan kita sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Umur adalah suatu perjalanan, sedangkan kematian adalah kepastian. Jadi itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.